Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, amin, amin. Maju kegerakan lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabarnya saudara pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Mari terus kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Pendeta Henry Paliama. Kita maju dalam kegerakan di daily life kingdom principle pagi hari ini, dan kita ada dalam momentum 10 hari menantikan janji Bapa, dan kita saat ini ada di hari yang keempat, saudara ya. Mari kita semangat saudara, dan saya percaya janji Bapa itu buat saya dan saudara juga, saudara-saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya pada karya Roh Kudus yang memberdayakan kita untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudara ya, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berserah kepada Tuhan, kita semangat ya, kita bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan ya, kita bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan pembacaan saya ada di Injil Yohanes saat ini, tapi kita sedang membahas soal Roh Kudus karena kita sedang menantikan janji Roh Kudus, dan tema kita pagi hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang taat ya. Dan namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita datang bersama-sama kepada Tuhan, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Yesus mengalir, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tercurah bagi kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari baru ini ya Tuhan. Rahmat-Mu baru bagi kami, anugerah-Mu baru bagi kami. Segala keberkatan yang Tuhan sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu yang kudus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Di situ Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Urababa shikaraba shikarabayase. Urababa takarabaya shikarabata kasada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Engkau hadir dan Engkau ada. Dan Tuhan terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Kami mau sama-sama bersekutu di dalam persekutuan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami, beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Urabashika rabata karabaya shika. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami datang bersekutu pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Hari baru penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan, penuh keberkatan yang daripada Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami mau bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita semangat, semangat, semangat. Haleluya. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang taat ya. Kalau Anda jadi murid Tuhan yang taat, maka Roh Kudus itu ya bisa tergenapi dalam kehidupan saudara ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 bahwa janji itu ya bukan cuma buat para rasul, tapi janji itu juga buat setiap orang yang percaya di segala zaman ya. Saya membacakannya sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara, janji Roh Kudus itu tidak terbatas hanya kepada murid-murid Tuhan abad pertama, rasul-rasul dan murid-murid mereka, tapi janji Roh Kudus itu kepada setiap orang yang masih jauh, yang akan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dan itu termasuk saya dan saudara. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mau berbicara kepada kita pagi hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang sungguh hati, yang bertekun dalam menantikan janji Bapa. Dan makanya Roh Kudus dicurahkan hanya kepada orang yang mau taat. Dan salah satu ciri khas atau karakteristik dari seorang murid adalah ketaatan dan ketundukan. Amin. Jadi salah satu ciri khas dari seorang murid Tuhan adalah ketundukan atau ketaatannya. Ya, kita melihat di dalam Lukas pasal 24 mulai ayat 44 sampai dengan ayat 53. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita karena mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah saudara, hanya orang-orang yang taat yang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Itu janji buat setiap kita. Makanya saudara, kita harus bertekun hati. Kita harus Kita harus komitmen. Kita harus konsisten
Karena saudara, ya ada ungkapan dunia mengatakan, ya kerja keras tidak mengkhianati hasil. Prosesnya tidak mengkhianati hasil, saudara. Kalau saudara kerjakan yang terbaik, maka hasilnya juga akan kelihatan di sana. Makanya dengan demikian juga saudara ya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya, yang taat apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka saya percaya janji Roh Kudus itu terjadi buat kita. Ya, kita lihat para murid-murid Tuhan ini. Setelah mereka diajar oleh Yesus 3 tahun. Mereka diajar oleh guru maha guru 3 tahun saudara. Artinya saudara ya, mereka itu 24 jam bersama Yesus. Ya, hidup 24 jam bersama Yesus. Setiap hari. Namun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati saudara, Yesus juga harus mentraining mereka 40 hari. Mereka sudah dididik 3 tahun, dilatih lagi 40 hari. Tapi Yesus berkata, mereka harus menanti janji Bapa. Ya, mereka harus menanti janji Bapa. Saudara bayangkan kalau Petrus berkata, waduh nih gawat nih ya. Saya sudah belajar 3 tahun, saya sudah dilatih 40 hari, harusnya saya langsung dilepas pergi begitu. Ya, tapi mereka mau taat apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Inilah kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Kita harus taat kepada apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Supaya apa? Kita boleh mengalami janji Bapa itu. Saudara, Roh Kudus dicurahkan ya untuk menolong kita, menghibur kita, membimbing kita pada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, Roh Kudus itu sebagai tanda kepada kita bahwa kita sudah dimeteraikan milik kepunyaan Tuhan. Roh Kudus ada pada kita sebagai tanda Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Makanya saudara, kita harus beritakan Injil Kerajaan Allah. Kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Kita harus mengembalakan jiwa-jiwa. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus amanatkan. Karena apa saudara? Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, terima kasih Pak Frans Kansil ada bersama-sama dengan pelayanan pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita ada dalam bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan ya. Supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana saudara. Dan kita bergandengan tangan memberitakan Injil di sosmed ya. Di sosmed ini saudara, kita harus berani beritakan Injil saudara. Kalau enggak saudara, yang akan ada di wall-wall kita berita-berita hoax dan kebohongan-kebohongan dari luar sana saudara ya. Karena iblis tidak tinggal diam saudara. Iblis sedang, saya mengatakan ular tua itu sedang menggeliat kemana-mana saudara. Dan dia sangat senang dengan tubuh manusia. Dan di mana ada orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tidak percaya Yesus, roh jahat itu datang bahkan bisa berapa kali lipat saudara. Dan mulut mereka penuh dengan tipu muslihat. Mulut mereka penuh dengan kebohongan. Dan mereka memutarbalikan Alkitab. Makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Kita harus jadi murid Tuhan yang taat. Berapa banyak saudara yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara boleh chat amin di sana ya. Saudara yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sedang dalam momentum menantikan janji Bapa dan hari Minggu ini kita akan merayakan Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari di mana gereja Tuhan lahir, saudara. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, para murid dengan gagah berani, dengan kuasa dari tempat maha tinggi, mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati dan disalibkan ya, dan bangkit pada hari yang ketiga.
Mereka ada keberanian. Dan itu datang dari mana saudara? Ketaatan. Ketaatan menanti, menunggu saudara. Ya, tidak gampang menunggu 10 hari dan berdoa saudara. Mereka berdoa, berpuasa, dan sekitaran mereka waktu itu ada sekitaran 120 orang di rumah Yohanes Markus. Mereka berdoa bersama-sama ya. Makanya saya senang maju dalam kegerakan doa ya. Selalu ada kegerakan doa. Kita ada kegerakan doa terobosan ya. Doa sepakat ya. Kita juga ada kegerakan doa bersama-sama Pak Frans ya. Doa fajar setiap pagi. Kita bersepakat anak-anak Tuhan dari segala lini, segala daerah, segala suku bangsa bahkan ya. Kita bersepakat berdoa bersama-sama. Dan ini luar biasa saudara. Justru dengan adanya teknologi ini saudara ya. Dengan kita ada live streaming di YouTube atau di Facebook saudara. Membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir. Ya, Tuhan Yesus berjanji 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ aku hadir. Dan Tuhan hadir di perkumpulan kita, di persekutuan kita pagi hari ini saudara. Amin. Walaupun kita hanya lewat Facebook, kita saudara ya, kita sudah lebih dari 2 orang yang berkumpul saat ini di dalam ruangan Facebook ini saudara. Dan Tuhan Yesus berjanji, dia setia, dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Amin. Semangat, sukacita ketika kita memulai hari dengan bersekutu dengan doa. Kita memulai hari dengan bersekutu dengan firman Tuhan, saudara. Ya, setiap hari kita segar. Setiap hari kita kuat. Setiap hari kita ya, ada survei yang mengatakan orang yang rajin memulai hari dengan berdoa, rata-rata umur mereka lebih sehat ya. Umur mereka lebih panjang dari orang yang tidak memulai hari dengan berdoa. Jadi kita ya ada bangkit pendoa-pendoa di sini, bangkit murid-murid Tuhan yang bertekun dalam firman Tuhan. Nah, kita kembali lagi saudara kepada topik kita saudara ya, bahwa kita melihat murid-murid Tuhan, mereka menantikan janji Bapa dengan ketaatan. Mereka bertekun. Nggak ada yang katakan ya sok pintar dan berkata ya, barangkali Petrus berkata, wah saya ini ketua murid-murid Tuhan, saya sudah belajar 3 tahun dan saya sudah diperlengkapi 40 hari setelah Yesus bangkit, ngapain saya harus nunggu ya. Tapi semua murid Tuhan 120 orang menunggu di loteng di Yerusalem ya, menunggu di rumah Yohanes Markus. Dan apa yang mereka lakukan setiap hari? Berdoa, berpuasa. Saudara, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam berpuasa. Amin. Makanya saudara, kita maju ke gerakan 10 hari menanti janji Bapa saudara. Dan saya percaya akan ada terobosan yang besar di hari Pentakosta, di mana kita gereja-gereja Tuhan dari berbagai daerah, berbagai tempat, kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dan hari di mana gereja Tuhan lahir. Di hari Pentakosta itu saudara. Nah ini terjadi karena apa saudara? Murid-murid Tuhan belajar taat. Belajar taat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Belajar taat pada apa yang Tuhan Yesus janjikan, perintahkan. Dan mereka punya determinasi, punya keteguhan hati. Tidak ada keberhasilan tanpa determinasi. Ya. Tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Ya, walaupun kita dihantam oleh budaya pop saat ini ya. Budaya pop, kita bikin kopi instan, kita bikin mie instan dan sebagainya saudara. Tapi kalau saudara mau mengalami terobosan dalam kehidupan saudara, tidak ada jalan lain selain lewati dengan penuh ketaatan. Haleluya. Dan saudara, dalam Alkitab saudara, tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Selalu mujizat melekat dengan ketaatan. Jadi kalau saudara saat ini saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara mau mengalami mujizat Tuhan saudara, tidak ada cara lain. Taat pada apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Amin. Makanya saudara, dalam kita menanti janji Bapa, Tuhan mencari hati yang mau taat pagi hari ini. Hati yang mau sujud, hati yang mau tunduk saudara. Ya.
Kita melihat para murid-murid Tuhan ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang 12 ya sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Marta ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun. Mari kita bertekun bersama-sama. Karena apa saudara? Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang mau taat, orang yang mau bertekun. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, ya, Tuhan mencari murid-murid Tuhan yang betul-betul komitmen mau ikut Yesus. Komitmen mau pikul salib. Komitmen mau memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Ya, amanat agung Yesus Kristus itu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, mengembalakan jiwa-jiwa. Itu amanat agung Yesus Kristus. Orang-orang yang mau terjun dalam panggilan Tuhan. Dan saudara, indahnya kalau kita hidup punya panggilan Tuhan. Amin. Kita punya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mencari orang-orang yang mau taat pagi hari ini. Seberapa banyak dari saudara yang mau berkata, Tuhan saya mau taat, saya mau tekun. Ya, kalau Anda taat dan tekun, Anda kerjakan panggilan Anda. Saya percaya suatu saat, lambat laut, cepat atau lambat, buahnya pasti kelihatan. Bangkit murid-murid Tuhan. Saya berdoa ya lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat kegerakan kita Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Bangkit murid-murid Tuhan yang tekun, bangkit murid-murid Tuhan yang taat, bangkit murid-murid Tuhan yang komitmen ya, dari doa pagi, memulai hari dengan bersekutu, berdoa, dan kita saat ini sudah lebih enak ya karena kita bisa doa bareng saudara, ratusan orang bisa. Ya tadi di doa fajar itu 100 lebih orang saudara di sana berdoa dari berbagai daerah. Dan setelah itu saudara kita boleh ada komunitas bersama-sama dalam kegerakan bertumbuh dalam membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Kita baca Alkitab setiap hari, kita makan makanan rohani kita setiap hari ya. Dan bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan agar kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran saudara. Makanya saudara ya, saya percaya saudara pagi hari ini ketika kita bangkit sebagai murid-murid Tuhan yang mau taat, yang mau tekun sehati ya, berdoa menantikan janji Bapa, maka saudara Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang mau taat, kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Saya menyapa Christian, CV Mailoor ya, dan juga ada Ibu Judy Elsia Palunsu ya. Terima kasih, sama-sama kita maju dalam kegerakan di live streaming Pastor Reman Mantik saat ini ya. Saudara-saudara, dalam 10 hari kita menantikan janji Bapa. Mari kita berikan hati kita dikikis oleh Tuhan, dipoles oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara tahu setiap murid-murid Tuhan selalu ada sekolah padang gurunnya. Ya, saya menyebut sekolah padang gurunnya. Karena apa? Misalnya kayak kita yang sekolah Alkitab. Kita sekolah Alkitab itu bagus, tapi itu belum cukup. Yesus punya sekolahnya sendiri saudara. Yesus membuat kita ya mengalami sekolahnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan membentuk kita. Saudara bayangkan Musa ya. Musa itu seorang yang hebatnya luar biasa. Dalam 40 tahun pertama kehidupannya dia sangat orang yang berhasil, sudah sukses besar. Ya, karirnya melejit luar biasa. Dia seorang jenderal, dia seorang pemimpin pasukan, dididik dalam pendidikan kerajaan saudara.
Dia punya sekolah dari jebolan sekolah kerajaan. Dia dididik di sana, saudara. Dia pemimpin pasukan dan setiap kali berperang dia mengalami kemenangan. Tapi untuk memanggil Musa mengeluarkan dari umat Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan perlu mendidik Musa 40 tahun hanya mengembalakan kambing domba. Wow. Tuhan menghancurkan segala proudnya dia, ya, segala kebanggaannya dia. Tuhan menghancurkan dia sampai waktu Tuhan mengutus dia ke Firaun, sampai Musa bilang, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai berkata-kata. Karena Tuhan bentuk dia sedemikian rupa, saudara. Saya percaya setiap kita juga, kalau kita taat, saudara, Tuhan akan bentuk kita sedemikian rupa. Dan ketika kita menjalankan amanat agung, penyertaan Tuhan sempurna atas kita, Roh Kudus dicurahkan kepada saya dan saudara. Untuk apa, saudara? Memberdayakan kita. Roh Kudus dicurahkan untuk memberdayakan kita melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, melakukan amanat agung Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, amanat agung Yesus Kristus itu beritakan Injil Kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, gembalakan jiwa-jiwa. Jadi kita gembala, ya. Saya setuju sekali dengan Peter Wagner, ya. Peter Wagner dalam bukunya mengatakan bahwa amanat agung ini dapat dilakukan semua di dalam gereja, saudara, ya. Beritakan Injil Kerajaan Allah, muridkan bangsa-bangsa, gembalakan jiwa-jiwa. Ini pelayanan dimulai dengan merintis gereja, semuanya dapat melakukan amanat agung ini, ya. Ada juga hamba Tuhan Pastor John Edward Manalu. Apa kabar Pastor Bro? ini Pastor Broku ini, ya, dari Jakarta, ya. Dan juga ada Filiani, ya, maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara paling sederhana, membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap pagi, ya, di live streamingnya Pendeta Raymond, ya kan. Saudara, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Dia berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan selalu terjadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan selalu terbukti. Dan buktinya apa, saudara? Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Murid-murid Tuhan menanti sampai 10 hari. Dan mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta, ya. Janji Bapa itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya, saudara, setiap murid Tuhan di segala zaman, janji itu berlaku. Janji Bapa bukan cuma untuk murid Tuhan abad pertama, rasul-rasul dan murid mereka abad kedua, bukan, saudara. Tapi janji Tuhan itu berlaku buat setiap murid Tuhan, setiap anak Tuhan di segala zaman. Wow, ini dahsyat, saudara. Dan janji itu buat saya dan saudara. Kenapa, saudara? Roh Kudus itu tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita sudah dimeteraikan, ya. Kita sudah di-sealed, jadi milik kepunyaan Tuhan, saudara. Dan kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Makanya, saudara, kita boleh hidup hanya oleh kekuatan kuasa Tuhan, ya. Bukan kuat gagah kita, tapi oleh kekuatan kuasa Tuhan, ya. Bahkan Rasul Paulus katakan, segala apa yang ada pada kami, ya, kekuatan yang ada pada kami hanyalah oleh kekuatan kuasa Tuhan. Dalam pelayanan, Roh Kudus memampukan kita setia. Dalam pelayanan meskipun ada kesulitan, ada himpitan, ada bahkan penderitaan, Roh Kudus memampukan kita untuk sabar. Roh Kudus memampukan kita untuk tekun. Dalam hubungan suami istri, walaupun ada gesekan satu sama lain, ada yang membuat hati yang tidak enak,
Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Di gereja Tuhan juga ya, ada masalah dalam pelayanan, ada gesekan satu sama lain, tapi Roh Kudus memampukan kita saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, saya sudah melihat banyak orang yang mengutamakan ego, emosi mereka dalam pelayanan, saudara. Ujung-ujungnya pisah. Tapi saudara, kita belajar dari Paulus dan Markus. Walaupun dalam perjalanan misi mereka pisah, dan perjalanan misi kedua Paulus sudah gak mau ajak lagi Markus, karena dia meninggalkan pelayanan waktu perjalanan misi pertama. Tapi saudara, kalau kita baca surat-surat kiriman Paulus, Markus tetap menjadi sahabat Paulus sampai di akhir kehidupannya. Saudara, dalam pelayanan atau dalam hubungan sesama kita, gesekan-gesekan itu pasti terjadi. Beda pendapat, beda pandangan itu pasti terjadi. Tapi kalau ada Roh Kudus memampukan kita. Makanya saudara, karunia Roh Kudus, janji Bapa dicurahkan kepada orang-orang yang mau taat. Berapa banyak orang yang mau taat di tempat ini? Amin. Anda mau taat? Saya percaya juga di gereja-gereja kita ya, ada doa-doa 10 hari saudara ya, untuk menantikan janji Bapa ini. Mari kita bertekun dalam doa. Dan sekarang ini kita dibantukan. Kenapa saudara? Kita ada doa-doa yang ada di live streaming ini ya. Mari kita sepakat bersama-sama saudara. Dan mari kita alami kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Ya, kalau kita ya, misalnya saya boleh setia sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Ada saat-saat di mana rasa mau menyerah, Tuhan saya mau berhenti pelayanan, saya mau cari kerja saja Tuhan, saya mau gini begitu dan sebagainya, saya mau meninggalkan pengembalaan dan sebagainya. Tapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan untuk tetap setia melayani. Walaupun kadang-kadang dalam pelayanan kita mengalami apa yang namanya fitnaan, kita mengalami apa yang namanya ya ditinggalkan, kita mengalami apa yang namanya kesepian barangkali. Tapi Roh Kudus selalu menolong dan memampukan kita. Amin. Kita belajar dari senior-senior kita yang memberi teladan ya. Ada Pastor Henry Paliama. Wah, saya kalau selalu lihat Pak Henry, wah semangat luar biasa ya. Tetap setia melayani Tuhan. Jiwa-jiwa berharga di hadapan Tuhan. Dan ingat, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada Roh Kudus yang Tuhan curahkan buat kita supaya apa? Kita menerima kuasa. Kita menjadi saksi Tuhan. Amin. Ya, kita juga menyapa Ibu Gembala dari Manokwari, Ibu Eti Yosua. Haleluya. Semangat. Ya, puji Tuhan saudara. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan ini. Saya berdoa, kita sama-sama, kita sepakat berdoa selama 10 hari menanti janji Bapa, dan kita sudah ada di hari yang keempat, saudara. Nah, hari Minggu adalah hari puncak di mana kita merayakan Pentakosta. Mari kita sama-sama bertekun, terjadi kegerakan, terjadi terobosan, terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi lagi buat setiap anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, di setiap kehidupan kita, di setiap gereja-gereja. Sehingga apa saudara? Kita diberdayakan menjadi saksi Tuhan Yesus. Amin. Kita diberdayakan menjadi saksi Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan pengalaman-pengalaman atau pertolongan Tuhan, kuasa supranatural yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Saudara mengalami kuasa Tuhan, berapa banyak yang mengalami kuasa Tuhan? Kalau saudara menjadi saksi Tuhan, artinya kuasa Tuhan itu terbukti ada di dalam diri saudara. Itu artinya menjadi saksi Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada. Ya, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu dia Tuhan, dia yang awal dan akhir, dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Itu terbukti dalam kehidupan saudara. Dia penyembuh yang ajaib, dia juru selamat, dia segala-galanya. Itu terbukti dalam kehidupan saudara. Saya percaya ya, suami istri, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, keluarga kita akan semakin bergandengan tangan jadi terang Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada ya, sekarang ini banyak gembala-gembala saudara ya. Gereja-gereja Tuhan yang bergandengan tangan saudara ya,
melayani Tuhan, mengerjakan amanat agung dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka gereja itu akan berdampak. Saya percaya saudara, mari kita satu hati pagi hari ini, kita sepakat bersama-sama, kita bertekun bersama-sama, kita meminta janji Bapa itu tercurah kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, janji itu bukan cuma untuk para rasul abad pertama atau abad kedua, tapi janji itu untuk setiap anak Tuhan di segala abad. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menantikan janji Bapa di mana Roh Kudus dicurahkan dan setiap orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus yang memampukan, yang memberdayakan mereka untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Urabaya shikarabata karabaya sana, uramata karabaya shikarabata kasana, uparabaya sekiarada bata kasik. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus dicurahkan buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, buat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang menyaksikan ya Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan, kami percaya janji itu juga buat kami. Curahkan buat setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang melakukan amanat agung Yesus Kristus, yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang memuridkan bangsa-bangsa, yang mengembalakan jiwa-jiwa. Bangkit murid-murid Tuhan melalui kegerakan pelayanan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kami membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kami percaya Yesus Kristus langsung yang memuridkan kami dengan firman-Nya. Yesus Kristus langsung yang memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan, kami berdoa bangkit murid-murid Tuhan yang bertekun dalam doa, yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kegerakan terobosan yang daripada Tuhan terjadi bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, kalau ada di antara kita yang sakit saat ini, saudara yang menyaksikan dan saudara ada sakit penyakit, kita percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghardik setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kalau saudara ada sakit penyakit, saudara arahkan tanganmu di layar handphone saudara dan saudara taruhkan tangan kanan di mana tempat yang ada sakit dan kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Kami percaya segala sakit penyakit apapun itu, tumor, kanker, diabetes, ginjal, sakit asam urat, darah tinggi, darah rendah, apapun itu kami percaya sembuh di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru mengalir buat setiap anak-anak Tuhan. Ada kesegaran baru mengalir. Dan bukan cuma sakit penyakit fisik saja, tapi dalam kejiwaan, dalam pikiran, segala beban-beban terlepas di dalam nama Yesus. Bahkan setiap belenggu-belenggu dosa, kami percaya kami sudah dijadikan lebih dari pemenang oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami anak-anak Tuhan, kami hidup dalam kebenaran, mengalahkan dosa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami percaya segala keberkatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Keluarga kami rukun damai. Apa yang kami kerjakan, usaha-usaha kami dijadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami.
Penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa buat setiap tempat di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal. Kita berdoa agar kesejahteraan kota terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat kota Manado, buat kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, bahkan ada di luar Indonesia. Kami percaya di dalam nama Yesus, di mana ada anak-anak Tuhan, kesejahteraan di kota itu terjadi. Di dalam nama Yesus. Di tempat kami di Perkamil terjadi kesejahteraan daripada Tuhan. Terjadi keselamatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Setiap orang yang berdoa dan percaya di dalam nama Yesus bahwa doanya telah dijawab, maka Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus katakan kamu sudah menerimanya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Engkau yang sudah disembuhkan, naikkan syukur. Engkau yang sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari ya. Di mana pembacaan Alkitab saudara saat ini? Saya sudah ada di Injil Matius. Saudara, saya mau kasih semangat saudara. Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, mulailah dari Injil Matius saudara ya. Dan saudara juga bisa mengikuti saya di channel YouTube ya, Pendeta Raymond Mantik. Saudara, saya percaya saudara juga bisa terberkati dengan konten-konten atau pelayanan-pelayanan firman Tuhan di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, mari kita sambut hari ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kita percaya ada gairah, ada kekuatan baru, ada kesegaran baru yang daripada Tuhan, membuat roh kita menyala-nyala untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya ya. Wah, ini kita dapat tambahan semangat ya dari Pendeta Henry Paliama sudah di kitab Ayub saudara. Wow, jangan kalah ya sama dengan yang tua-tua, yang senior. Jangan kalah kita yang muda-muda ya. Maju semangat ya. Mari kita bangkitkan kegerakan baca Alkitab ya di kehidupan kita, di jemaat kita, di gereja kita ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam kegerakan-kegerakan yang ada di channel atau di live streaming di Raymond Mantik ya, di Pastor Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Monday. Haleluya.